Rasulullah SAW yang mengucapkan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, juga orang-orang terdahulu yang telah berjuang mempertahankan Islam sehingga sampai kepada kita hari ini. Semoga kita terselamatkan dari zulmat dan nur, dari kegelapan kepada api yang bukan benderang, dari kekufuran kepada keimanan. Baiklah Bapak-bapak sekalian, para ikhwan yang berhadir pada malam hari ini, yang kami hormati, acara ini sengaja kita lakukan sebagai tanda pembukaan pengajian dari Majelis Taklim Indonesia, Majelis Taklim Silaturahim. Ke depannya nanti juga untuk membincangkan masalah-masalah yang sedang dihadapi saat ini. Jadi oleh sebab itu kita buat namanya adalah silapar, silaturahmi akbar antara sesama jamaah dan dengan masyarakat sekitar. Baiklah, saya harapkan nanti kita mendapatkan suatu kebaikan, karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti diberi nilai oleh Allah SWT. Semoga kiranya dengan acara ini nantinya diharapkan kita bisa lebih terjalin lagi silaturahmi ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam. Kita di permukaan bumi Allah ini jangan saling menyakiti dan saling mendustakan. Itu makanya kita buat silaturahmi akbar. Semoga kiranya kesemudahan ini bisa memanfaatkan kita dan bisa kita cermati nanti apa yang akan kita dapatkan dalam acara ini. Demikian saja mungkin penyampaian. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, kita ucapkan kepada Bapak Nurul Tasbir yang telah memberikan kita sambutan begitu singkat dan padat. Kemudian kata sambutan dari BKM Masjid Nurul Yakin atau yang mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala di Quran Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa kullu. Yang saya hormati guru kami Ustaz Soleh Hafizahullah, dan saya menghormati Ketua MTC dan jajarannya serta para jemaah ibu-ibu sekalian. Pertama sekali marilah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai ketika ini kita masih diberinya kehidupan. Sudah sepantasnya kita mengucapkan puji syukur kepadanya. Demikian juga selawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang atas perjuangannya lah risalah ini sampai kepada kita hingga akhir hayat kita nantinya. Di sini saya sebagai mewakili PKM, pertama sekali merawat di sini ya. Masjid ini bukan PKM punya, Masjid Allah. PKM yang melaksanakan kegiatannya. Siapa saya berhak di sini ya? Aku muslim lah. PKM itu pekerja di sini. Kalau urusan agama di sini akan saja. Jadi tak ada kebisingan PKM itu rasa. Itu tadi. Kalau menurut aku ya. Tak ada kebisingan PKM. Pelaksana. Itu tadi PKM. Badan Kemakmuran Masjid. Itu dia fungsi utamanya.
Jadi memang saya sebagai DKM mengucapkan selamat datang kepada sahabat-sahabatku. Sahabat-sahabat, ini bukan teman, sahabat dunia sampai akhirat. Itu sahabat. Itulah dia mengucapkan selamat datang di masjid yang baru lagi ini, masjid Nurul Yakin. Mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi berkah. Memperlihatkan silaturahmi. Jangan lagi kita nih, jangan sedikit ada masalah enggak, macam TM-TM-an. Ke depannya ini perasaan lebih apa lagi, lebih akrab. Jadi tak ada istilah grup ini, grup itu, atau grup macam-macam lah. Pokoknya itu lah, kalau masjid ini namanya asal urusan Islam lah. Urusan agama ini harus kita kuat bersatu. Jadi saya rasa tak banyak lebar saya itu bukan yang biasa bicara pakai mic. Kumpul kopi saya biasanya. Tinggal lagi kenal sebagai UKM ini tiba-tiba lah. Walaupun buka ini. Betul dan diajak kumpul-kumpul. Satu kumpul itu kumpul memang ini. Awalnya tak kita baru pegang-pegang. Karena ini dia. Jadi ada untuk kedepannya kita ini jangan lagi negatif lah. Kalau kita cari negatif, semua ada orang negatif. Ada yang bagus semua, pasti ada salah. Jadi kalau ada salah, berusaha kita memperbaikinya. Jadi saya rasa sahabat kita nih, mendengar kata saya dari guru kita nih ya. Jadi saya cuma sekian aja dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakillah. Saya ucapkan kepada Bapak Thomas yang telah mewakili dari BKM Masjid Nurul Yakin. Kemudian acara yang selanjutnya yaitu acara tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz kita Muhammad Sulaiman. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Majelis taklim yang hadir di malam yang berbahagia ini, tepatnya di malam Isnin. Para kecil saya ini sudah jalan ke-9 Syawal jalan. Terutama sekali hormat kami kepada ketua BKM kita, Pak Thomas, karena usianya juga para yang paling dihormati. Kamarudin, penasihat kita, dan Pak Thomas harus belajar juga karena bakal jadi wali kota pula, menjadi ketua BKM dulu. Nanti karena dibaca jadi wali kota pula. Amin ya kan? Dan yang hormat kami lagi kepada ketua bidang Ketua Desi yaitu Pak Norlede, para yang asing seperti kita. Dan hormat saya lagi kepada para
ikhwan dan akhwat yang sengaja meringankan langkah pada ke Masjid Nurul Yakin yang berbahagia ini. Mari hadirin, kita harus menjadi senantiasa orang yang bersyukur kepada Allah. Karena orang yang bersyukur itu adalah ciri-ciri orang beriman. Jadi setiap orang beriman senantiasa bersyukur dan berterima kasih, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir. Jadi kalau ucapan ya alhamdulillah, bersyukurillah, itu ucapan. Kalau perbuatan nampak bentuk patuh dan taat kepada Allah, itu sedikit-sedikit daripada bersyukur kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Baru yang kedua, salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir, Nabi penutup di akhir zaman, yang tidak ada orang yang tak menangis jika membaca sejarah hidupnya, yang tak ada orang yang tak terharu membaca bagaimana perjuangan beliau, ya, tak ada orang yang tak tertarik ingin jadi pemimpin kalau membaca sejarah hidup beliau, sabar dalam memimpin. Itulah sosok diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa rugi, betapa kosong bagi seseorang, ya, jika tidak membaca sejarah sirah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah sirah hidup Rasulullah akan membuat seseorang dewasa, baik memimpin, akan membuat seseorang menjadi dewasa dan penyabar, menjadi rakyat, menjadi orang berilmu, jika orang-orang alim untuk mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya harapkan kepada keluarga besar Antasir, rajin baca sejarah. Kami insya Allah di Musala Masjid Nurul Yakin ini hari Isnin dan hari Selasa terus membaca sejarah Senin dan Selasa, subuh Senin dan Selasa. Tapi ya semangat waktulah kadang-kadang kurang, kadang-kadang ada orang 7 orang, sudah banyak ini 10 orang. Karena orang tidak tahu bagaimana manisnya sejarah hidup. Orang tidak akan bisa merintis ke depan jika tidak membaca sejarah. Orang tidak apalagi sejarah Rasulullah. Orang tak akan pernah merasa manis membaca Al-Quran, memahami hadis kalau tidak memahami sejarah Rasulullah SAW. Kalau kita katakan nanti kosong ilmu seseorang tanpa membaca sejarah, terlalu kasar hadirin. Padahal sesudah Al-Quran, sesudah Tauhid, wajib baca sejarah. Kalau tidak, antum tidak akan tahu isi Al-Quran, antum tidak akan paham tentang sunnah hadis Rasulullah SAW. Jadi selalu baca sejarah, biar tertarik, ya, bersemangat di dalam melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Baiklah hadirin rahimahullah, kita lanjutkan karena waktu kita singkat. Saya ceramah juga singkat. Silaturahmi hadirin, silaturahmi tidak ada pernah saya himpun. Itu makanya kerugian kalau dekat ceritanya inginkah Ustaz Tornado ini. Saya kalau Ramadan saya memang kepingin cuma nulis apa yang saya baca dan saya pahami, tapi ingin saya menulis bukan sebuah buku, begitu. Tapi dalam semuanya kalau memang dengan kekuatan ingatan saya, pokoknya banyak hikmah dari puasa yang sudah lakukan, banyak hikmah. Ya, sekali sudah saya ceramahkan khutbah di sini. Jujur itu pokoknya hikmah puasa. Sabar itu hikmah dari puasa. Sabar. Kalau puasa kan sabar awak. Di siang bolong sabar. Nampak makanan, sudah beli sabar, boleh jamnya. Apalagi orang rumah balico pula. Ini cuma rumah ayam sabar, boleh lagi malam hari. Belum puasa. Jadi tumbuh dan nanti sabar nanti di luar puasa. Itu hikmah puasa di luar. Baru yang terakhir lagi hikmah puasa itu lagi apa? Silaturahmi. Itu tutup dengan silaturahmi hadirin. Jadi silaturahmi hadirin pernah saya baca di sebuah kitab, tetapi itu diragukan apakah itu cerita Israiliyat
Wallahu a'lam. Tapi dalam kitab saya baca. Kitab tafsir bukan kitab apa? Kitab tafsir. Jadi kitab tafsir ini banyak ahli yang Israeliat seperti macam Sawi ya. Tapi saya rasa cukup menarik kisah itu. Ceritanya begini, kalau bapak di mana-mana. Di jalan Nabi Allah Sulaiman. Binatang kan Nabi Allah Sulaiman kan pandai bicara dengan binatang pun tidak. Bahasa burung dia tanam bahkan angin tahu bahasanya. Aku nak kasangan dengan kita. Maka itu aku di sana. Itulah kelebihan mukjizat yang diberikan oleh Allah karena itu sudah. Jadi satu hari adalah orang datang ke rumah Nabi Sulaiman minta ilmu dari Allah Sulaiman. Nabi Allah minta ilmu kau, kasihlah ilmu kau. Betul kau bilang. Nanti kau tak sanggup, insya Allah. Jadi kabar yang dari kisah ini Nabi Haidir kita ikut Nabi Musa kita ikut sama Nabi Haidir. Jadi ilmu beliau ilmu bisa baca sama binatang. Ayolah dikasihlah ilmu bisa baca sama binatang, mengerti akan bahasa binatang. Udah dapat ilmu berapa dia udah lakukan. Begitu pulang ke rumah, sampai di rumah tak tidur. Ada kucing yang buka pintu, duduk. Tiba-tiba datang kucing raksasa, kucing rampokal. Tapi ini kucing rampokalnya apakah betul kucing apakah malaikat? Mana Tuhan kau? Maka kau tidak kucing-kucing. Apa? Bilangkan sama dia besok nyawanya akan dicabut. Dicabut nyawanya. Kenapa cabut? Tak urusan kau. Yang penting kau sampaikan ke dia besok nyawanya akan dicabut. Udah tak mau lagi dengan kucing itu tadi. Kapal yang buat kamu pintu. Nanti orang. Dibangun dari Tuhan ini gampang kan Tuhan juga bahasa binatang. Tuhan, abang aku. Besok nyawa Tuhan akan taubat, akan dicabut. Hah? Saya bilang, ada dari datang kawan pulang buka yang bilang kan nyawa kau besok akan dicabut. Ada baru sehari lagi tahu bahasa binatang tuh usut nyawa. Bila lagi baca binatang lain. Ayah baca itu. Jadi boleh dicabutnya ini besok nyawa kena cabut ayah apa? Jam berapa kau dengar? Tak tahulah pokoknya nyawa kau besok dicabut apakah pada juhur begitu ke masa gitu, apakah asar, apakah sore. Jadi tak bisa lagi tidur lanjutkan no, pak pikir lagi itu kalau bagi itu kalau tak pernah tidak apa-apa. Namun dia belajar, ada kasih tahu dia bilang kita nak tidak tahu. Turun dari rumah, sebelum turun misalnya memang gini. Ada yang tidak mau sama kau besok anak mati aku. Ya. Iya, ada kasih tahu kerana aku jadi tak apa dia. Begini lah begini ya. Kita ingin sama keluarganya. Bahasanya besok bakal mati. Mulai turun ke dangku, mendatangi jiran-jiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak makan mengganggu dia. Entah dengan kamu sampai dangku. Di bawahnya ada banyak harta di dalam budi. Membawa duit di ketiga itu, membayar utang di kolam utang. Ada yang sama kamu kalau bagian anak bayar, apa ini? Sama besok mungkin entah beda ilmuku. Jadi tidak aku sama kamu, udah kamu bayar. Kau bahkan tengah juga udah lah. Begitu dia ya. Oke, kau mana satu lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku ingin teman-teman kau besok tak bakal mati aku. Kalau kayak ada perasaanku, ingin selalu tentangku. Wah, begitu kita itu udah. Malam hari pendekkan cerita itu besok pagi sambung terus. Ambilin kampung. Kita ingin minta maaf sama orang dijumpui, nampak orang kawan batongkap, nampak orang kawan bakal lain, nampak orang kawan nambah sakit. Nanti terus minta maaf sampailah juhur asar besoknya itu sampai ke malamnya sampai 3 hari 3 malam. Minta minta maaf. Dia pun bingung. Aku minta maaf ini saya lewat dan kenapa kamu dulu orang tak mati. Mati, padahal janji sama Allah
jadi mati. Tak ada masih dia bogi. Nah ada dia bogi. Bogi dia keluar. Tak tahu lagu bagi informasi dari Tuhan bahwasanya dia tak jadi mati. Tak bisa begitu. Di dosa kucing kocik itu juga. Kenapa tak jadi mati? Dia yang keluar tu kau tahu. Dia yang keluar dari bersilaturahmi dan minta maaf atas segala kesalahannya kepada umat, kepada masyarakat, dan pola disakitinya hatinya, dan mulutnya dan melukai hati seseorang. Jadi maaf, bagaimana? Jadi kayak itu. Iya. Oke lah, mau kalau bertikai. Kalau pada mau pulanglah sampai Tuhan. Tuhan. Kenapa mau kau? Tuhan tidak jadi mati. Iya, aku masih juga tiba kan juga balik aku di Tuhan. Datang balik nanti waktu. Aku katanya, Tuhan tidak jadi mati gara-gara Tuhan tu umat silaturahmi dan minta maaf. Mogalah Tuhan tadi, alhamdulillah kalau bagi kita yang mengukur. Jadi hadirin kisah itu, walaupun Isra dilihat. Ya tapi yang kau bikin bukan waktu itu ya mulai cek khusus dalam bikin-bikinnya ya upahnya dari kisah yang dapat dari politik upahnya bersilaturahmi dan minta maaf di memanjangkan umur apa memanjangkan panjang umur kau memanjang tapi bukan memanjang nanti nak lari jalan problem aku bawa anak tahu kita yang penting begitu dari dia upahnya bersilaturahmi mengunjungi saudara-saudara kita, minta maaf kepada saudara-saudara kita, memanjangkan umur. Pas macam kisah Basidoka. Basidoka umur juga memanjangkan umur. Basidoka. Gara-gara setiap pagi dia dibungkus orang rumahnya nasi, di tengah jalan ada orang minta lapar. Berapa kali kita makan? 3 hari. Aku makan juga punya di rumah apa? Nah, pokoknya dia mengambil kayu, hutan. Jadi potong kayu, ikat, kan begitu? Tapi letakkan di situ. Sambil mencari makanan, orang nasi kan dikasihkan sama orang yang minta. Pokoknya masuk ulah ke dalam. Ulah pokoknya putusan anak mengajuk dia dari ulah tidak asbab sampai mukna. Begitulah pokoknya. Jadi pendekan cari itu ulah dia dipikul dalam kayu api bagi dicampakkan keluarlah ulah macam ulah. Sebenarnya aku diutus untuk mengajuk kau supaya aku asbab kematian. Tapi kalau kau bersidoka maka ada itu dipatu. Kau bilang ada. Jadi salah satu bersidoka itu pokoknya memanjangkan umur. Buku juga saya baca kitab hadirin. Jadi tak rugi kita bersilaturahmi apalagi tadi minta maaf akan memanjangkan umur. Baru bersilaturahmi lagi salah satu merendahkan rezeki. Merendahkan rezeki Allah. Baru bersilaturahmi lagi salah satu menghilangkan rasa dendam di hati. Menghilangkan rasa benci. Dendam dan benci adalah virus yang sangat berbahaya. Akan bisa merusak laptop, handphone tak bisa dioperasikan. Begitu juga benci dan dengki akan membuat hati mati, tidak akan dapat difungsikan. Jadi mari hadirin dengan silaturahmi akan membuat hati bersih, cemerlang. Kenapa? Karena sudah hilang rasa dendam dan benci. Jadi silaturahmi menghilangkan rasa dendam dan benci. Hilang rasa benci awak kalau sering berjumpa sebagai orang yang kita benci. Aku kalah jadi macam kami nonton dah. Tapi solusinya nak berjumpa sama dia lama berjumpa minta bola soalnya mandi dengan hilang benci awak lupa awak. Jangan tidak dibuncang coba kalau sering hilang ya. Jadi sahabat aku lah. Jadi silaturahmi salah itu menghilangkan rasa benci ini. Udah. Jadi karena waktu kita bersingkat, baru yang terakhir hadirin salam. Kira-kira hadirin, apalah kira-kira pakau jiman tak pakai salah. Kalau kamu masuk, tak pakai salah.
Apa lah? Ada pokoknya kamu harus tetap pakai salah. Tak ada. Sembahyang pakai salah. Sembahyang pakai salah. Maaf cakapnya maaf pakai salah. Pakai salah. Menghadapi rumah pakai salah. Jadi sabar adalah apa namanya? Alat pelunak. Kalau ibarat software, dia termasuk alat pelunak dalam jiwa, dalam berbuat, dalam apa saja yang ada di dalam Allah. Jadi sabar ini jangan sampai hilang ya dari diri kita. Inilah hikmah puasa hari ini. Menumbuhkan sifat sabar dalam diri kita. Udah? Sabar, apa makna sabar? Makna sabar, tunggu sebentar. Itu bahasa singkat. Apa? Tunggu sebentar. Itu bahasa belum bahasanya. Kalau bahasa Arabnya timsal, menahan. Tunggu sebentar. Itulah kalau sabar. Sabar. Apa sih? Tunggu. Ada yang kayak sabar ya. Sabar. Nanti tunggu sebentar. Atau dimaknakan lagi sabar artinya hajari, hati-hati Pak, artinya sabar. Sedangkan secara istilah sabar adalah menunggu sebentar sambil mengikuti peraturan. Sambil mengikuti peraturan hari ini. Jadi apabila tidak sabar sama artinya tidak mengikuti peraturan. Akan hancur sebuah kerajaan, hancur sebuah rumah tangga, hancur persahabatan jika sabar tidak ada dalam diri kita. Jadi sabar adalah salah satu modal utama di dalam lini kehidupan apa saja yang kita bangun. Sabar adalah modal. Kalau tidak hancur hari ini, malah. Jadi sabar artinya ikuti peraturan, artinya tunggu sebentar. Ikuti peraturan. Jadi kalau ada yang tidak mengikuti peraturan, sama artinya tidak ada kesabaran dalam dirinya. Jadi semua hendaknya para MTC, baik pemimpin, masyarakat, dan kita umumnya, sabar ini harus tumbuh dalam diri kita. Dan sabar ini harus bergandengan tangan dengan tawakal. Dengan apa? Tawakal. Jadi sabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Artinya tawakal itu menyerahkan diri kepada Allah. Jadi sabar mengikuti peraturan serta menyerahkan diri kepada Allah, atau menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari mulai sabar dari diri kita sendiri sebagai orang tua, suami, sebagai istri, sebagai anak harus terjalin sabar sampai ada firman Allah wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi saling sabar. Karena suami istri membina rumah tangga. Itu rumah tangga adalah sebuah kerajaan yang kecil tapi sungguh amat luar biasa paruhnya. Apabila gagal dalam rumah tangga, gagal bernegara. Anak-anak adalah rakyat. Apabila gagal membina anak-anak, berarti gagal untuk berinteraksi dengan masyarakat. Jadi keluarga adalah gambaran terkecil yang amat luar biasa untuk sebuah pemerintahan negara. Dari sinilah dimulai Rasulullah SAW membina negara ketiga itu dari keluarga beliau. Makanya nanti istilah keluarga berantakan. Ada kata beliau, judul keluarga berantakan. Apa? Keluarga yang tidak ikut aturan. Itu keluarga. Udah begitu juga dengan ustaz. Harus sabar ustaz menghadapi murid. Harus sabar pula murid belajar menuntut ilmu kepada ustaz. Siapa yang tahu kamu yang guru adik-adik? Coba. Aku bertahun aku orang memiliki anak. Gaji kita kan, tahu bahwa balam sabdate balam alagate la balam sabdate la balam tak tahu bertahun. Kalau menurut kisah awak, bahkan tidak kau angkat heral kau cek kau guna lain.
Tapi kono gigi jaga menjadi. Jadi antum boleh berarti kesabaran antum, ambil nanti boleh coba dulu tes kesabaran. Begitu. Tak malah coba dengan pelajari dulu. Di rumah saja sudah cukup menghadapi orang rumah. Salah tidak? Orang rumah nampak efek, orang rumah nampak cuma diam, tak tahu tumpuan karya. Kan itu, kalau malu itu lebih di Jepang. Wow, dari sana cukup cakap ke mana? Makanya dia anak tetap kembali dari Allah. Nah, jadi guru menghadapi murid menghadapi pelajaran dan dicobakan guru juga harus modal sabar dia supaya menjadi. Begitu juga pemimpin kepada rakyatnya. Rakyat menjalankan peraturan yang dikawal oleh pemimpin harus saling bisa akur modal kesabaran hari. Begitulah Rasulullah SAW dalam kasih menggembala ternak. Gembala kan di muka, mereka di belakang. Ikutnya Rasul ke belakang, tidak di muka, suruh Rasul. Mau gila pokoknya payah di dalam gembala. Tapi begitu Rasul jadi Rasul tak payah Rasul di gembala itu. Maka keluarlah sabdanya Rasul, kullukum ra'in, setiap yang dipimpin harus bertanggung jawab setiap yang dipimpinnya. Jadi hikmah itu. Bayangkan membalakan kambing 1000 ekor bukan 2 ekor, 3-4 ekor. Jadi pasti Rasul berternak. Apa yang menggembala ini? Apa lagi orang tadi? Jadi yang dipimpin, yang diarahkan. Kadang-kadang Pak, kata kita kan rambut sama-sama hitam, gigi sama-sama putih. Kadang-kadang ya gigi itu ada putih dan kuning, tak bisa dibedakan. Apa yang tak bisa tahu. Bayangkan itu hadirin. Kalau tidak modal sabar, hancur hadirin. Jadi mari hikmah puasa yang barusan ini mampu mencetak diri kita menjadi manusia yang sabar. Jadi mari hadirin, kita berkesimpulan yang pertama tadi silaturahmi dan saling memaaf bersama kita. Jadi kalau bisa besok ketua kita akan bersilaturahmi ke rumah ketua BKI itu. Berjalan ke masyarakat. Insyaallah besok ketua kan? Iya. Tergantung pajak teman-teman. Tergantung pajak, buka pajak bisa begitu. Buka pajak, cari masak itu. Oke, silaturahmi bareng yang kedua kesabaran. Jadi mari kita lakukan kesabaran ini, kita tunjukkan dalam jiwa kita yang sabar di dalam berdakwah, gitu ya. Sebenarnya banyak sabar yang kita teman-teman dalam hal ini, sabar dalam beribadah, sabar menghadapi maksiat, sabar menghadapi musibah. Tadi kita dengan tiga episode berikutnya. Dan sekian dari saya, hadirin rahimahullah, andaikan ada ucapan saya yang mengikut perasaan antum-antum sekalian, mulai dari awal Ramadan sampai malam hari ini, ya lidah perbuatan saya, mungkin perasaan antum semua saya mohon maaf itu. Billahi sabil haq, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakillah kita ucapkan kepada Ustaz kita yang telah memberikan tausiah seputar ukhuwah. Bagaimana meningkatkan ukhuwah itu harus memiliki sebuah kata yaitu sabar. Jadi banyak-banyaklah memupuk kesabaran di hati kita supaya ukhuwah kita tetap terjaga. Baiklah, ikhwan-ikhwan sekalian, ini ada SMS short pesan dari ikhwan kita Bapak Hasbi. Beliau saat ini sedang terkena penyakit stroke dan meminta doa atas kesembuhan beliau. Dan beliau saat ini berada di Padang. Walaupun dia stroke, dia tetap mengucapkan mohon maaf lahir dan batin kepada jemaah sekalian. Jadi pada ikhwan-ikhwan semua berdoa untuk kesembuhan beliau. Baiklah, kemudian marilah kita
beranjak kepada acara yang berikutnya, yaitu tentang bincang-bincang santai bersama MTSIL dan hal-hal yang berkembang seputar MTSIL ataupun seputar harokah-harokah yang lain juga. Bagaimana MTSIL membuka diri dengan majelis-majelis ta'lim yang lain ataupun majelis-majelis ta'lim yang lain, bagaimana membuka diri dengan MTSIL. Karena selama hari ini kita melihat ada berbagai isu yang begitu kompleks di lapangan, bahwasanya seperti terjadi diskomunikasi antara majelis ta'lim. Jadi salah satu tujuan dari acara malam hari ini juga untuk menjernihkan kesalahpahaman yang ada di luar, sekaligus merekat dan menjalin ukhuwah kita dengan berbagai majelis ta'lim yang ada di luar. Adapun bincang-bincang santai ini akan dipimpin langsung oleh ketua kita Bapak Anurdin. Beliau akan memaparkan bagaimana sebenarnya MTSIL itu, karakteristik MTSIL itu, dan bagaimana sebenarnya MTSIL itu membuka diri terhadap kondisi-kondisi yang ada di luar MTSIL. Yang mana nanti topik kajian ini juga akan menjadikan mungkin ada kesalahpahaman yang ada di luar terhadap kita semua. Yang mana fokus dari tema ini juga nanti akan menambah ukhuwah kita gitu. Jika tidak ada lagi pembatas atau sekat-sekat yang ada dalam diri kita. Yang mana nanti Bapak Anurdin ini menjelaskan secara singkat. Kemudian mungkin ada di antara ikhwah-ikhwah yang ingin bertanya ataupun sebatas isi gitu. Maka kami akan mencoba menjawabnya. Kami persilakan kepada Bapak Anurdin sebagai ketua MTSIL. Nanti setelah bincang-bincang santai ini kita akan adakan penutupan salam-salaman Pak ya. Yang mana salam-salaman ini juga salah satu menggugurkan dosa-dosa kita biar semakin erat begitu. Ya, kepada Bapak Anurdin kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah sama-sama tadi kita mengikuti kajian kita, juga penjelasan dari anggota kita. Ya, secara tidak langsung, maka kita mengucapkan terima kasih. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada pewawancara atas kesempatan yang diberikan pada saya. Baiklah, saya akan memulai. Mungkin banyak di antara para jamaah bertanya-tanya. Kenapa bertanya-tanya? Khususnya warga di WA grup MTSIL. Kalau di luar WA grup mungkin tidak dapat kejelasan, karena di WA grup ada berita. Beberapa waktu yang lalu, kenapa bertanya-tanya? Karena tetap juga ketua memegang mic. Beberapa waktu yang lalu, sebelum Ramadan itu sudah sebelum Ramadan, saya pribadi dijumpai oleh Ustaz Ishaq. Dan oleh Ustaz Ishaq mengusulkan kepada saya supaya saya mundur dari kepengurusan. Jadi makanya ada di WA. Jadi tak apa-apa, begitu kan? Mundur. Saya nyatakan di situ saya mundur dengan ketentuan sekian hari waktu batas akan dilaksanakan. Jadi siapa punya WA grup di MTSIL akan membaca itu. Jadi ini mana yang tak ada di atas terbaca juga ya kan? Tapi akan tahu juga dia setelah silakbar ini, karena itu silaturahmi semua akan kita jelaskan, kejelasan akan kita dapatkan. Jadi kalau yang terisa suruh saya mundur ya tak masalah. Saya nyatakan saya mundur. Setelah tanggung jawab saya sebagai ketua yang mundur bukan untuk meninggalkan harokah itu kan gitu. Jangan bermacam. Kejadian Nabi apa itu tinggalkan umatnya dimakan ikan di laut kan gitu. Jadi saya juga udah mundur.
saya amanahkan kepada Ustadz Ishak untuk sementara memegang amanah MTC, menunggu dari Majelis Syuro. Nah, beberapa hari kemudian saya dipanggil Majelis Syuro balik. Oleh Majelis Syuro, apanya? Wah, bisa begitu. Ini bukan MTC, bukan kita, bukan seperti ini, bukan kaleng-kaleng begitu istilahnya. Jadi tak tahu. Ustadz Ishak sudah di WA. Rupanya Ustadz Ishak juga kabur dari WA. Wah, jadi gimana? Masuk balik. Nanti diselesaikan. Kami bikin Pak Ulin nanti harus bulan puasa. Begitulah. Jadi oleh sebab itu saya juga memegang jabatan ketua juga. Sampai saat ini, menunggu kalau pemilihan Syuro jabatan itu sebetulnya habis terakhir nanti 2021. Kalau sesuai dengan apa 2019, 2020, 2021. Namun kalau Dewan Syuro mengganti, ada pengganti oke ganti. Kalau Dewan Syuro juga masih mengamanahkan kepada saya, tidak masalah juga. Saya juga akan pegang amanah itu sampai batas waktu yang tentukan sampai batas kemampuan saya lah. Namun warga-warga WA grup MTC yang bertanya-tanya kok Bapak juga begitulah Dewan Syuro membatasi waktu yang semalam menunggu sebenarnya saya karena Ustadz Ishak kabur dari udah begitu. Dari tadi sore saya juga ke Ustadz Ishak, saya bilang supaya dia datang malam nih. Ada sama Pak Agus tadi itu Pak Agus di beca Pak Agus berjumpa kami. Tadi saya datang sampaikan kosanku betul saya tidak mau menyampaikan kosan, saya sampaikan tadi langsung bilangnya kan. Datang saja ke sana, tapi dengan kosan. Kalau tak mau nyampein kosan, nanti muncul prajuga orang, gitu kan? Nah, datang saja saya sampaikan apa yang disampaikan, bilang. Nah, katanya aku ada undangan di sana, gitu. Tak salah. Yang penting sudah dijelaskan. Artinya warga grup MTC saat ini, kalau pertanyaannya mengapa Pak Yugong menjadi ketua, bahkan beliau sudah mundur. Bukan itu masalahnya. Nah, masalahnya karena yang memegang yang dikasih amanah itu kabur, tidak bertanggung jawab juga rupanya. Padahal dia yang mengusulkan saya supaya mundur, tak masalah. Saya buat di mundur. Nah, ini kan saya cerita. Rupanya Ustadz juga kabur. Nah, udah, tak masalah. Biarlah sampai habis puasa, sampai sekarang lah. Jadi sebab itu nanti akan selalu mau Dewan Syuro lah. Kalau seandainya penggantian ganti tak masalah. Kalau menentukan ganti, ya masalah juga. Itu untuk tentang masalah itu. Jadi supaya sama-sama jelas, yang begitu. Kenapa sama-sama jelas? Karena nanti bisa saja muncul cerita-cerita yang nada-nada miring di luar. Macam pembawa acara itu tadi, bisa saja di luaran ada ungkapan-ungkapan yang lain seperti ini. Nah, jadi itu dijelaskan. Semoga itu bisa bermanfaat.